25 program studi teknik elektro di Universitas Kemayoran Pancasila. Di sini saya akan memperlihatkan atau menjelaskan hasil laporan skripsi saya berjudul rancang bangun alat penegas telur dengan sistem penggerak manual dan menggunakan solar cell. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan antara lain pertama panel surya. Panel surya yang saya gunakan jenisnya panel surya monokristalin, di mana panel surya ini yang saya gunakan 50 W atau 50 watt dan tegangan yang dihasilkan sekitar 17,6 volt dan arusnya sebesar 2,82 ampere. Di mana fungsi panel surya ini untuk menyerap energi matahari dan mengubah energi tersebut menjadi energi listrik. Oke, ambil. Kejar kau ambil. Oke, lanjut. Selanjutnya komponen kedua yaitu SCC atau Solar Charger Controller, di mana SCC yang saya gunakan yaitu 10 ampere, tegangan 12 volt per 24 volt. Di mana fungsi SCC ini untuk menjaga tegangan baterai agar tetap selalu stabil. Dan kabel dari panel surya ini kita sambungkan ke kutub positif dan negatif yang ada di SCC. Tapi sebelum kita menyambungkan kabel ini, usahakan kabel yang ada di baterai kita sambungkan terlebih dahulu. Oke, sudah tersambung di baterai. Selanjutnya kita sambungkan ke SCC nya, kabelnya. Ini untuk menjaga supaya SCC tidak rusak, maka terlebih dahulu kita sambungkan kabel baterai baru kabel panel surya. Tersambung di SCC, lampu indikatornya hidup, bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita sambungkan kabel yang dari panel surya ke SCC. Oke, jika tersambung, di sini akan ada tanda berbentuk panel di SCC-nya. Bahwasanya kabel tersebut sudah tersambung di SCC dan sudah berfungsi. Oke, selanjutnya dari SCC energi listrik tersebut akan disalurkan dan akan disuplai ke baterai, di mana baterai ini mereknya SMC Power dan tegangannya 12 volt, kapasitas 20 Ah atau ampere per jam, di mana fungsi baterai ini sebagai media penyimpanan energi listrik supaya dari baterai akan disalurkan ke mesin tetas, di mana mesin tetas ini mesin tetas DC yang tegangannya hanya 12 volt. Terus mesin tetas ini menggunakan beberapa komponen antara lain termostat W1209, di mana fungsi termostat ini sebagai pemutus arus energi listrik yang dari baterai ke elemen pemanas.
Selanjutnya elemen pemanas. Elemen pemanas ini berfungsi sebagai pengantar panas ke mesin tetas. Dan ketiga, kipas. Kipas ini yang saya gunakan itu kipas DC tegangan 12 volt, dimana fungsinya untuk meratakan panas yang telah dihasilkan dari elemen pemanas ke seluruh dinding mesin tetas. Kemudian mesin tetas ini dilapisi aluminium foil, dimana fungsi aluminium foil ini menjaga suhu dan kelembapan agar tetap selalu stabil. Oke, ini untuk mesin tetas DC dan rangkaiannya terletak di atas. Dan ini konektornya yang kita sambungkan ke baterai. Kita sambungkan kutub positif baterai ke kutub positif ke kutub negatif baterai, maka berfungsi mesin tetasnya. Oke, selanjutnya ke mesin tetas AC. Ini mesin tetas AC yang digunakan yaitu tegangannya 220 volt yang bersumber dari arus relay langsung. Maka kita langsung colokkan. Nah, di sini mesin tetas yang menggunakan arus AC terdiri dari beberapa komponen, antara lain termostat WXA W3001 yang berfungsi sebagai pemutus arus, timer DH48S berfungsi sebagai pengatur waktu rak bergeser. Lalu ketiga, dinamo atau motor servo yang berfungsi sebagai penggerak rak geser supaya telur bisa berputar secara otomatis. Dan keempat, lampu yang saya gunakan yaitu 5 watt sebanyak 4 buah dan kipas sebanyak 1 buah yang berfungsi untuk meratakan suhu dan kelembapan di mesin tetas, dan dilengkapi juga lapisan aluminium foil sebagai untuk menjaga suhu dan kelembapan agar tetap selalu stabil. Ini mesin tetas AC. Di sini saya akan juga menjelaskan perbandingan atau perbedaan yang saya gunakan antara mesin tetas AC dan mesin tetas DC. Pertama, dari segi komponen mesin tetas AC, tegangan yang digunakan sebesar 220 volt, dan mesin tetas DC tegangannya sebesar 12 volt yang digunakan. Terus dari segi proses penetasan telur, kalau kita menggunakan mesin tetas AC, proses penetasan telurnya lebih meningkat atau angka kematiannya sedikit karena suhu dan kelembapan yang dihasilkan di mesin tetas AC tetap selalu stabil karena menggunakan lampu pijar. Sementara jika kita menggunakan mesin tetas DC, suhu dan kelembapannya tidak pernah stabil sehingga angka kematiannya meningkat karena di sini kita hanya menggunakan elemen pemanas. Oke, suhunya naik. Oke. Ketiga, dari segi proses pemutaran telurnya, mesin tetas AC proses penetasan telurnya secara otomatis, sementara mesin tetas DC proses penetasan telurnya secara manual. Oke, kita lanjut untuk mengukur tegangan dan arus yang dihasilkan dari panel surya. Maka kita harus menggunakan multimeter atau multidigital, di mana setelan untuk mengukur tegangan pada multimeter atau digital kita arahkan kursornya ke DC. Nah, terus kita hubungkan kutub positif
putih dan kutub negatifnya ke panel surya. Oke, tegangan yang dihasilkan sekitar 22,5 volt pada pukul 11 siang. Dan untuk mengukur arusnya, kita pindahkan kabel positifnya ke atas. Terus kita arahkan kursornya ke 10 ampere. Oke. Sambungkan kutub positif dan negatif pada multi pada pukul 11 siang. Kursornya ke DC lagi. Terus kita hubungkan kutub positif dan negatif ke baterai. Maka tegangan yang dihasilkan di baterai sekitar 14,20 volt.
Selamat malam, perkenalkan nama saya Eri Alam Sanipar. Di sini saya akan memperlihatkan mesin kutas telur. Yang ini mesin kutas telur yang menggunakan AC, dan ini mesin kutas telur yang menggunakan arus DC. Nah, di sini mesin kutas telur AC, telur yang saya gunakan yaitu telur ayam dan telur puyuh. Di mana usia telur ini sekarang sudah mencapai usia 8 hari. Oke, kita lanjut. Nah, di sini usia telur sudah memasuki 8 hari. Untuk cara pengecekan telurnya, dimulai kita senter dulu terlebih dahulu. Oke, ini senter terlebih dahulu, telur diangkat. Nah, di sini bisa kita lihat. Enak ini. Kayaknya. Oke, ini usia memasuki 8 hari, di mana telur sudah berkembang embrionya di dalam telur. Nah, bisa dilihat. Oke, kita cek satu lagi telurnya. Nah, ini embrio sudah berkembang, usia memasuki 8 hari. Nah, ini proses pembalikan telur dimulai dari pukul 10 malam, jam 6 pagi, dan jam 2 siang. Kurang lebih sekitar per 8 jam pembalikan telur. Nah, contohnya seperti ini. Pembalikan telurnya dimulai dari telur pertama kita sekitar 90 derajat. Nah, telur kedua itu juga 90 derajat sampai telur selanjutnya. Oke, teman-teman, ini mesin yang menggunakan arus AC dan ini mesin yang menggunakan arus DC. Sama juga telur yang di dalamnya memakai telur ayam dan telur puyuh. Bisa dilihat, ini juga usia telur kurang lebih 8 hari. Bisa kita lihat juga pengecekan telur sama seperti sebelumnya, disenter dulu perkembangannya. Nah, bisa dilihat ini usia 8 hari perkembangannya. Nah, kita cek satu lagi. Ini telur kedua memasuki 8 hari. Nah, embrionya ada berkembang di dalam. Halo, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Eri Alam Sanipar. Dimana di video sebelumnya usia telur di mesin kutas saya yaitu 8 hari. Nah, sekarang usia telur sudah memasuki 14 hari. Bisa dilihat. Telur puyuh sudah memasuki usia 14 hari dan sekitar kurang lebih 10 butir sudah ada yang menetas. Ini bisa dilihat. Oke, saya lanjut videonya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan mesin tetes DC di mana usia telur sudah memasuki 14 hari, tapi belum ada tanda-tanda sama sekali. Bisa dilihat. Nah, ini mesin tetes DC yang memakai elemen pemanas. Usia telur sudah memasuki 14 hari juga, tapi belum ada tanda-tanda sama sekali, maupun itu telur puyuh atau telur ayam. Oke, ini di mesin tetes DC sudah menetas telur sekitar 4 butir, yaitu telur puyuh. Jumpa lagi dengan
saya Eri Alamsyah Senipar. Di sini saya akan memperlihatkan mesin tetes telur, di mana usia telur sudah memasuki 18 hari untuk telur ayam. Dan di sini mesin tetes AC, di mana mesin tetes AC ini menggunakan arus dari PLN langsung, dan ini mesin tetes DC, di mana mesin tetes ini bersumber arus dari baterai langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan mesin tetes AC usia telur ayam sudah memasuki 18 hari. Bisa dilihat mesin tetes AC usia telur ayam sudah memasuki 18 hari, di mana telur ayam sudah ada mulai retak dan sudah ada mulai menetas. Kita lanjut lagi. Di sini saya akan memperlihatkan mesin DC, mesin tetes DC yang menggunakan arus dari baterai langsung, di mana mesin tetes DC ini usia telur sudah memasuki 18 hari, tapi belum ada tanda-tanda sama sekali. Oke, saya lihatkan. Ini mesin tetes DC, di mana telur sudah memasuki 18 hari, tapi belum ada tanda-tanda sama sekali buat telur ayam. Kita lanjut. Ini mesin tetes AC, di mana mesin tetes tersebut bersumber dari arus PLN langsung, yaitu 220 volt. Dan di sini usia telur ayam sudah memasuki 19 hari juga, dan sudah beberapa dari telur ayam menetas, dan sisanya sekitar 5 butir lagi. Malam ini saya memperlihatkan mesin tetes DC, di mana arus bersumber dari baterai langsung, yaitu 12 volt, dan ini usia telur sudah memasuki 19 hari, yaitu telur ayam, di mana telur tersebut sudah ada tanda-tanda yaitu retak. Oke, dan sebentar lagi menetas.